Di dalam hati ada, paling sukanya siapa? Ada, tapi tidak boleh disebutkan. Karena di timnas harus satu tim. Kalau tidak menjadi satu tim, tidak bisa menang. Penggalan kalimat tersebut seraya meresap dalam hati. Kala sang pelatih Sinteyong membakar semangat para penggawa timnas Garuda kala mengarungi perjalanannya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia akan kembali digelar di awal Desember mendatang. Pada segmen kali ini, 90 Minutes akan membahas strategi dan line up penggawa timnas dalam menghadapi putaran kedua. Mari kita bongkar. Seperti diketahui, skuad Garuda baru saja melaksanakan tugas di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menjalani 2 pertandingan melawan Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober lalu. Saat ini, semua pemain sudah kembali dari klub masing-masing. Saat ini mereka kembali dikumpulkan untuk menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Sinteyong berharap pemain skuad Garuda bisa berjuang keras selama di klub. Mereka harus bisa membawa hasil terbaik selama bertarung di kompetisi. Hal ini jadi penting karena tugas di timnas saat ini sudah selesai. Sebagai anggota timnas fokus untuk negara, tapi setelah selesai tugas sebagai timnas dan kembali ke klub harus fokus di klubnya untuk menang. Kata Sinteyong melalui wawancaranya di kanal YouTube Kaisang Pangarep BGK Hebat. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap ilmu yang mereka dapat bisa terus berkembang di klub. Tujuannya agar pemain skuad Garuda bisa terus berkembang meski tidak bertugas di timnas. Ia berharap semua ajarannya bisa digunakan pemain untuk membantu timnya masing-masing. Berbicara tentang pemain, Sinteyong mengaku sebenarnya memiliki pemain andalan. Namun dia tidak ingin pemain tersebut jadi anak emas. Menurutnya, semua pemain skuad Garuda harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik di timnas. Kekompakan tim jadi kunci mereka untuk mendapatkan hasil terbaik di kompetisi selanjutnya. Putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Timnas Indonesia bertemu dengan Timnas Filipina. Pertandingan itu berlangsung di Rizal Memorial Stadium Selasa 21 November 2023. Sebelumnya, skuad Garuda dipaksa bertekuk lutut oleh The Lions of Mesopotamia, julukan bagi timnas Irak. Dengan pada laga yang digelar di Basra International Stadium, Basra, Irak, Kamis 16 November 2023, dengan skor akhir kekalahan telak 1-5. Lawan Filipina, Sinteyong melakukan perubahan di sektor taktikal. Formasi 5-3-2 yang digunakan saat melawan Irak diubah menjadi 3-5-2. Tujuannya agar mereka bisa menguasai lini tengah dengan menambah banyak pemain. Di sektor penjaga gawang, Hernando Ari mendapatkan kepercayaan sebelumnya Nadeo Argawinata yang dipasang di posisi tersebut. Melindungi Hernando ada trio Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Membantu penyerangan, Asnawi Mangku Alam menjadi bek sayap kanan, dan di kiri ada Saine Patinama. Bertugas sebagai gelandang bertahan ada Sandy Walsh dan Rahmat Irianto. Sandi akhirnya bermain setelah saat melawan Irak dikabarkan mengalami cedera. Ricky Kambuaya menjadi gelandang serang. Di lini depan, Sinteyong memberikan tugas pada duo Sadil Ramdhani dan Rafael Struijk. Sadil yang tampil apik di Sabah FC diharapkan membawa magisnya bersama skuad Garuda. Sementara Struijk sempat menciptakan satu assist krusial yang berubah gol saat melawan Irak. Namun hasil pertandingan menunjukkan timnas Indonesia kembali gagal memetik kemenangan. Berhadapan dengan timnas Filipina, skuad Garuda hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Filipina berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol dari Patrick Raikal di babak pertama, namun Sadil Ramdhani mampu menyamakan kedudukan di babak kedua. Berkat hasil ini, timnas Indonesia masih menjadi juru kunci grup F dengan raihan 1 poin. Filipina juga sama-sama mengoleksi 1 poin, namun mereka berada di peringkat 3 karena selisih gol. Bersatu sebagai tuan rumah, timnas Filipina tampil menekan. Mereka mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Peluang berbahaya pertama Filipina tercipta di menit ke-11 melalui sepakan Patrick Raikal. Namun sayang, tembakannya masih menyamping.
2 menit berselang, Hernando Ari menyelamatkan gawang Indonesia setelah Rizky Ridho yang awalnya ingin membuang bola, malah bola mengarah ke gawang Indonesia. Hernando lagi-lagi membuat penyelamatan krusial di menit ke-20, setelah ia menggagalkan 2 tendangan beruntun dari Filipina. Namun sayang di menit ke-24, gawang Indonesia akhirnya bobol. Penyerang Filipina berhasil merebut bola dari kaki Jordi Amat. Lalu Patrick Reichel yang menerima umpan terobosan Kevin Ingreso sukses menceploskan bola ke gawang Indonesia. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Di menit ke-30, timnas Indonesia membuat pergantian pemain. Sonny Walsh yang mengalami cedera posisinya digantikan oleh Witan Sulaiman. Di sisa babak pertama ini, timnas Indonesia mencoba untuk menekan dan mencetak gol. Namun sayang, koordinasi yang kurang apik antar lini membuat Indonesia kesulitan membuat ancaman berarti ke gawang Filipina. Skor 1-0 menutup jalannya pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Sinteyong membuat 1 pergantian pemain. Saine Patinama ditarik dan digantikan oleh Pratama Arhan. Berada dalam posisi tertinggal, skuad Garuda bermain lebih menekan di babak kedua. Serangan demi serangan dilancarkan untuk membobol gawang Filipina. Meski lini pertahanan Filipina bermain dengan sangat rapat. Setelah melakukan sejumlah percobaan, timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-70. Berawal dari pergerakan Ricky Kambuaya, sang gelandang memberikan umpan pendek ke Sadil Ramdhani, di mana sang winger langsung menceploskan bola ke gawang Filipina. Skor kembali sama kuat 1-1. Setelah gol Sadil, timnas Indonesia semakin percaya diri menyerang. Namun Filipina juga menggenjot serangan mereka untuk mengamankan 3 poin di laga ini. Timnas Indonesia nyaris berbalik unggul melalui serangan cepat, di mana Pratama Arhan mampu berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Filipina. Namun karena ia kurang tenang, tembakannya malah melambung. Filipina juga nyaris mencetak gol melalui serangan balik. Namun sayang, tembakan Rubliko itu masih mengenai mister gawang Indonesia. Laga demi laga terus berjalan, harapan itu pun masih ada. Mereka masih berjuang, doa, dukungan, dan semangat dari seluruh warga tanah air adalah hal yang paling dinantikan dan menjadi kekuatan tersendiri bagi skuad Garuda. Have a nice day!